adalah sebuah lembaga yang tidak lekang di telan zaman, dari mulai zaman penjajahan hingga sampai saat ini. Banyak lulusan dari pesantren ini yang sangat berpengaruh, baik dalam dunia politik, pemerintahan, lebih-lebih mereka yang bergelut dalam bidang agama atau menyiarkan agama Islam. Melalui program Potret Pesantren di Banten, kita akan mengungkap atau menelisik seperti apa keseharian pondok pesantren Salafi, terutama yang ada di Provinsi Banten ini. Bagaimana cara santri belajar, bagaimana cara guru mengajarkan kepada santrinya, itu kita akan potret dalam acara Potret Pesantren di Provinsi Banten. Dan kali ini saya sudah berada di pondok pesantren Darul Ibtidah Bani Rahmatullah, tepatnya di Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang. Pesantren ini letaknya cukup dekat dari pusat Kota Serang. Kalau kita berangkat dari alun-alun Kota Serang, ini kira-kira kita hanya menempuh perjalanan sepanjang 5 km. Misalnya Anda ketika dari arah alun-alun itu sampai Ciceri, langsung lurus ke arah Trondol. Nanti kita akan bertemu dengan satu pesantren yang memang tidak jauh berada di pinggir Kota Serang. Juga ketika Anda akan menuju pesantren ini dari arah Pemkot Serang, itu bahkan lebih dekat. Jadi Anda tinggal menempuh perjalanan dari Pus Pemkot yang berada di Kota Serang Baru, itu menuju arah Ciceri, lurus kemudian langsung Trondol dan tiba di pesantren Darul Ibtidah Bani Rahmatullah. Dan kita di sini nanti akan berbincang dengan Pak Kiai, kemudian juga kita akan memotret seperti apa keseharian pondok pesantren ini, termasuk seperti apa sejarah dan bagaimana lulusan di pesantren ini. Nanti kita akan lihat liputannya seperti apa. Baik, sekarang saya sudah bersama Kiai Ahmad Hatta, pimpinan pondok pesantren Darul Ibtidah Bani Rahmatullah. Ya, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya nyebutnya Kiai atau Ustaz? Bebas. Yang pertama saya tidak. Alhamdulillah saya pakai nama Darul Ibtidah itu karena saya alumni Darul Ibtidah Caringin, Cisoka, Tangerang. Saya tabarukan supaya dapat barokah dari guru saya yang di Caringin dengan memakai nama pesantren beliau. Darul Ibtidah. Iya, kalau pakai Darul Ibtidah 1, 2, 3. Enggak, gitu. Tidak, karena terlalu banyak ribuan udah alumni. Alumni dari sana gitu. Iya, bahkan di daerah Serang pun ratusan kayaknya udah. Jadi untuk menambahi saja, karena di sini Darul Ibtidah itu sudah banyak, termasuk Kecamatan Serang pun udah banyak. Oh, di Serang banyak? Iya, Darul Ibtidah. Jadi saya tambahin dengan Bani Rahmatullah. Nah, ini menarik juga nih. Iya. Biasanya dari orang tua. Iya. Dari siapa? Bani Rahmatullah itu karena alhamdulillah yang paling berjasa saya bisa mendirikan pondok pesantren ini, yaitu Pak Haji Asep Rahmatullah. Iya. Jadi Bani itu anak keturunan Rahmatullah, Asep Rahmatullah. Artinya bukan hanya infak beliau, tetapi mudah-mudahan menurun ke anak cucunya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan pesantren ini langgeng sampai ila yaumil qiyamah. Amin. Pak Asep itu yang politisi PDI Perjuangan kalau tidak salah. Iya, tapi saya enggak terlalu itu masalah itunya, cuman saya teman akrab dari mulai dulu ya. Dan beliau ketika diam di sini sering mengadakan pengajian di rumahnya dan alhamdulillah yang bimbingnya saya. Selalu diundang ke sana ya? Bukan diundang, memang pembimbingnya saya. Oh, di tempat pengajian iya, Pak Asep Rahmatullah. Di tempat pengajiannya. Baik, itu nama ya. Jadi yang pertama ketika kita pengen bisa baca kitab kuning yang gundul, itu harus dengan ilmu nahu. Ya, wa nahu aula awalan ayu lama izil kalamu dunahu lam yufhama. Ilmu nahu yang paling pertama harus kita kaji untuk supaya kita bisa baca kitab. Karena apa? Kalam Arab khususnya itu tidak akan bisa diketahui, bisa dipahami kecuali harus dengan ilmu nahu. Beda ya? Bahasa Arab. Iya. Makanya saya tekankan dari awal ibtidah itu harus amil. Amil itu salah satu
ibtida ilmu nahu. Amil, dan dari amil itu setelah kita logat lapat besarnya kita tarkib. Tarkib itu nyusun kalimah. Gitu, nyusun kalimah yang harus dibaca ropa, yang harus dibaca nasab, yang harus dibaca jar, itu nanti akan ketahuan dari situ. Dan juga B-nya di situ juga ada huruf jar asli, ada huruf jar zaidah. Jadi nanti patokan huruf jar zaidah yang bagaimana, patokan huruf jar asli yang bagaimana, seperti nanti akan bisa kita ketahui dengan ngaji ilmu nahwu itu. Nah, saya tekankan untuk sorogan, ya. Jadi waktu sorogan itu harus ikut. Adapun masalah bisa dan tidak bisa itu kan rahasianya bukan urusan kita ya. Tapi kita harus serius. Belajarnya harus berusaha maksimal. Gitu. Harus berusaha maksimal. Saya tekankan 1 tahun itu harus hatam dari mulai amil, jurmiyah sampai matan bina. Hatam atau hafal? Atau dua-duanya? Kalau bisa dua-duanya. Kalau bisa harus dua-duanya. Tapi minimal ngerti lah. Dari ngerti ketika dibaca pun harus ngerti, paham. Tapi memang kalau pesantren Darul Ibtida Bani Rahmatullah harus hafal atau cukup hatam? Ya. Itu. Amil itu ada tingkat hafalan. Ya, ada tingkat hafalan dan kita ada sistem setoran. Ya, sistem setoran. Jadi yang udah tamat itu nanti wajib hafal. Hatam dulu, nanti dihafal. Itu. Target waktu ada. Jadi maksimal 2 tahun, 1 tahun, kedua tahunnya itu harus hatam. 1 tahun harus hafal. Kedua tahunnya itu harus hatam. Kedua tahun. Iya, artinya 1 tahun. Toleransi kedua tahun. Kedua tahun. 1-2 iya, bulan di tahun tahun. berikutnya Iya, harus hafal. Ini gimana? Apakah ada sanksi atau gimana nih? Iya, sanksinya cukup kita teguran dan juga itu nanti lurah pondoknya yang ngatur. Kita hanya sebatas ngasih pengawasan, jangan keterlaluan, jangan berlebihan gitu. Dalam memberikan sanksinya juga ada aturan. Ada aturan yang sudah ditentukan oleh pengurus-pengurus. Nah, alhamdulillah memang di sini itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Kita dari mulai awal dulu, setelah terlewati, terus baru yang kedua, ketiga dan seterusnya. Adapun masalah tentang fikih itu juga harus kita pelajari. Karena masalah ibadah itu yang ngatur ilmu fikih. Gitu. Jadi di samping ngaji amil, nggak khusus amil. Jadi Al-Qur'annya kita juga ngaji, gitu kan, berikut tajwidnya dan juga ya ilmu fikihnya juga, ya perukunan sholat dan sebagainya juga itu kita ajarkan. Dan itu kita langsung praktekkan, gitu. Cara sujudnya bagaimana, cara rukunya bagaimana, cara ngangkat tangannya bagaimana, cara berdirinya bagaimana. Karena ketika masih kecil tidak diajarkan seperti itu, nanti udah gede ke bawah kebiasaan. Gitu. Jadi dari awal kita tekankan berdirinya harus begini, cara ngangkat tangannya harus begini, rukunya nih harus begini. Kalau perlu dipegang. Dipegang gitu. Jadi kita sambil dikaji dan dihafal dari mulai rukun wudu, rukun sholat dan sebagainya. Gitu. Yang sudah itu 4 tahun itu udah mulai bisa baca kitab. Tapi saya punya rencana juga karena ini masih belum berdiri lama. 6 tahun itu harus keluar. 6 tahun? Iya, 6 tahun itu harus keluar walaupun dari segala usia, misalnya usia SD masuk sini. Iya. Walaupun misalnya dia tidak langsung mendirikan pesantren ataupun menikah. Dari 6 tahun ke 7 tahun itu dia harus menimba ilmu lagi ke yang lain. Agar sudah dianggap tuntas begitu. Bukan dianggap tuntas, ya tuntas mau tuntas kita harus tuntaskan. Di sini kan memahami lah yang diajarkan di sini begitu. Iya, karena apa? Nanti jangan sampai dia terlena gitu. Enak tidur merasa sudah cukup karena dia tidak lihat seberapa besar ilmunya orang lain. Gitu. Karena kalau kita diam di satu tempat yang kecil ibarat yaitu kodok di dalam tempurung, gitu. Perasaan dunia ini segini ternyata lebih luas. Begitu, iya, kita belum ada apa-apanya. Iya, seperti itu. Kalau masalah puluhan tahun kan belum puluhan tahun di sini ya. Nah, kalau cerita saya ya tentu banyak suka duka di pesantren itu daripada sukanya banyak dukanya.
Karena di pesantren itu kalau boleh kata orang tua mah gubuk derita kan gitu ya. Iya, tempat menimba ilmu itu tempat penderitaan yang mana kita harus tabah dengan segala macam ujian dan cobaannya. Kadang perut juga sering lapar daripada kenyangnya kan gitu. Nah, pengalaman saya dulu di pesantren juga ya banyak. Ada yang sudah puluhan tahun, ya kita bukan sombong ya. Dan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadinya saya ngajak ke dia, setelah sekian tahun ternyata dia pun bisa kembali ngaji ke saya gitu. Alhamdulillah. Gitu. Ketika waktu itu saya di Selok Jengkol, dia udah 12 tahun di situ. 12 tahun ya. Saya baru masuk 1 bulan ke 1 tahun itu saya ngaji ke dia. Tapi alhamdulillah bisa 1 tahun ya karena kita ya alhamdulillah ya dengan niat yang benar-benar ya alhamdulillah saya nggak lama di situ cuma 3 tahun dikeluarin. Tipnya orang tua itu selain menitipkan ke guru pimpinan pondok pesantren, dia harus bisa menitipkan ke teman-temannya yang sudah dianggap bisa untuk ngajar. Gitu. Seperti saya ketika dulu, saya itu bukan hanya kepada pimpinan pondok pesantren, bukan kepada pengajar khusus, tetapi kepada teman yang sudah kiranya saya anggap bisa, saya ngaji. Waktu itu saya 3 bulan di situ, amil jurmiyah sampai matan bina itu tamat. Kenapa? Karena target saya pengen ngejar waktu jangan sampai kita terlewat gitu. Karena kita ngulang gitu. Jadi bukan hanya ke guru, bukan hanya waktu ngaji, di luar waktu ngaji dan juga bukan guru khusus pun saya ngaji. Gitu. Dan alhamdulillah. Lurah pondok itu sebagai wakil kita yang mana anak santri yang lain kita tekankan, kamu ngelawan kepada lurah sama dengan ngelawan kepada saya. Gitu. Jadi ngelawan kepada lurah, tidak ikut aturan lurah, maka sama saja dengan ngelawan kepada pimpinan. Kok namanya lurah itu nggak ketua? Iya. Pernah dengar nggak cerita kenapa namanya lurah? Iya. Karena yang kita tahu lurah itu ada di kelurahan gitu ya. Ya mungkin sebutan dari sana seperti itu ya. Dari awal saya juga udah seperti itu. Jadi bukan pimpinan, bukan ketua, tetapi lurah. Gitu, lurah. Sebutnya lurah. Iya. Emang dari dulu lurah. Jadi masuk di sini namanya lurah. Iya, ngikutin dulu kepala desa gitu ya gitu ya. Kalau satu desa gitu, kepalanya dia gitu. Iya. Dan memang itu salah satu kelemahan kita sebagai pondok pesantren Salah ya. Karena pesantren-pesantren modern selain menjanjikan dia punya ijazah dan lowongan kerja untuk kesananya, gitu, dianggap pesantren Salafi ini suram. Nah, maka di samping itu, ya kami pun berusaha bagaimana, tapi hanya bisa usaha, hanya bisa rencana. Tanpa dukungan daripada orang-orang tertentu, kita agak kesulitan. Agak kesulitan untuk, iya, model pemerintah ataupun ya orang-orang terkait yang bisa membantu, gitu kan. Kalau kita berdiri sendiri untuk bersaing dengan pesantren modern itu kayaknya sulit. Kayaknya sulit. Tapi kita tetap berusaha. Masalah izin operasional ataupun akte notaris kan itu bisa diusahakan. Tapi yang paling mendasar rata-rata dari masyarakatnya sendiri menganggap dari Salafi itu susah untuk mendapatkan lapangan kerja, pekerjaan kesananya gitu. Jadi kita sebagai santri Salafi memang kalau keimanan kita kepada Allah dan ketawakalan kita kepada Allah kurang, memang sulit. Nah, jadi intinya kita tekankan kepada masyarakat juga jangan sampai kita putus asa dan kurang bertawakal kepada. Kalau opsi yang tadi, yang pesantren di sini, sekolah di luar itu memang sudah ada di sini. Sudah ada ya? Iya, sambil sekolah saya nggak larang. Ya. Yang penting waktunya pulang sekolah harus ke sini ngaji, ikut ngaji. Gitu. Memang yang tadi itu kesulitannya itu tadi itu gitu. Jadi untuk bersaing dengan yang mendapatkan dana, untuk bersaing yang menjanjikan sesuatu urusan dunia, kita sulit. Tapi kita tetap berusaha dan nggak putus asa, insya Allah. Dan kita karena Allah. Rencana dan usaha itu saya lagi diusahain. Memang rencana dari dulu ya. Ini rencana pengen memperkembangkan Salafi juga masih terkendala. Susah. Dan rencana saya
Dan alhamdulillah saya punya keponakan udah lulus dan tahfidz Quran juga, punya anak juga alhamdulillah Qurannya udah hatam dan juga kitab kuningnya udah dia bisa siap ngajar. Dan rencana saya untuk nanti yang sempat ini untuk tempat pondok pesantren perempuan putri. Dan untuk putri itu tentu harus dipermanenkan ya, kalau begini saya nggak berani. Dan untuk laki-laki saya akan pindahkan ke belakang gitu. Itu rencana perkembangannya. Dan untuk masalah tadi pendidikan formal, ya kalau kita ada yang kerjasama, yang bantu, yang dukung, ya saya siap saja. Karena apa? Tujuannya untuk umat. Dan alhamdulillah ketika ini baru berdiri, saya juga memperkembangkan peternakan. Ya, dan alhamdulillah dulu udah jalan ya. Karena kendalanya ya tadi itu ya dari modal. Tapi mereka sudah paham. Iya, alhamdulillah. Kemarin Kemarin ternak lele saya, alhamdulillah bak-baknya juga masih ada di sini, masih ada. Terkendala kemarin kena kemarau lama, airnya kekurangan, alat-alatnya juga kekurangan, jadi terbengkalai. Dan alhamdulillah itu sukses lah, segitu sukses. Jadi kira kan santri iya. tahu bagaimana cara beternak. Alhamdulillah, dan saya bimbing langsung, saya turun ke lapangan, saya bimbing. Ya, baik. Terima kasih Kiai Ahmad Hatta, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ibtidah Bani Rahmatullah.